kawan-kawan Javanika Cirebon, siapa yang tidak mengenal dengan dua kesenian ini? Ya, kesenian sintren dan juga kesenian debus. Kesenian sintren merupakan kesenian tradisional yang berasal di daerah pesisir utara Jawa Barat, khususnya masyarakat Cirebon. Dan juga satu kesenian bela diri tradisional yang kita kenal dengan sebutan debus. Kesenian ini berasal dari daerah Banten dan juga banyak dilakukan di masyarakat Sunda, Jawa Barat. Kira-kira ada cerita apa saja di balik dua kesenian tradisional ini? Nama saya Cemar Agustin. Dari mana ini? Ini dari unit seni Jambu Alas, Gerakan Pramuka YIN Sesner Jati Cirebon. Yang mau pentas apa sekarang? Sekarang ingin pentas penampilan sintren, debus, dan rock debus. Saya tertarik ke rock Inggris sama tadi mas, kita bicara nih tentang sejarah dari sintren ini sendiri. Bagaimana cara ibaratnya dari tahun berdirinya sampai sekarang nih bagaimana perkembangannya? Monggo mas. Kalau dari zaman berdirinya, tahun pastinya belum tahu gitu. Ini sebuah kebudayaan yang sudah dilakukan di masyarakat pesisir khususnya, dan Cirebon itu termasuk salah satunya. Yang mana sintren itu singkatan dari si dan tren. Tren itu pesantren. Jadi seseorang yang berada di pesantren tersebut untuk mengabdi ilmu. Nah, filosofi penampilan sintren yang mana sintren itu ketika dilemparin uang dia akan terjatuh dan pingsan. Itu mempunyai filosofi bahwasanya kehidupan manusia itu ketika mendapatkan harta itu akan terlena sehingga perlu disadarkan kembali. Makanya di situ ada peran dalang untuk bisa mensadarkan pemain sintren tersebut. Kemudian sintren itu akan menari-nari kesenangan. Nah, setelah itu dia kembali mendapatkan kesenangan berupa harta dan dia berkelimbangan sehingga dia jatuh terbelenggu di dalamnya. Nah, itu mendapatkan bermakna bahwasanya kehidupan seseorang itu ketika mendapatkan harta harus bisa stabil gitu. Jangan sampai kita terlena dan terbelenggu sehingga kita terjatuh di dalam kekufuran nikmat tersebut. Kalau bicara tentang sintren nih mas, kan kayak yang ada yang kurungan ayam itu. Oh iya. Nah itu Anda punya makna apa sih? Adanya? Sebenarnya itu tuh sebuah filosofinya seperti rumah gitu ya, yang mana nanti ruh itu dipanggil. Nah di situ kan sudah terlihat ada tikar juga, yang mana tikar yang biasa digunakan untuk orang meninggal. Nah itu dengan gerakan gulung-gulung kelasa itu nanti pemain sintren itu akan menghilang gitu. Nah nanti bisa dipanggil menggunakan mantra yang dibacakan oleh dalangnya, kemudian diiringi oleh tarian rudat yang mana ditampilkan oleh dari kami itu ada empat pemain penari latar. Nah di situ tuh akan menampilkan rudat yang mana gerakannya itu terdiri dari gerakan wudhu. Gerakannya tidak lebih dari itu gitu. Kenapa wudhu saja dibikin gerakan? Karena zaman dahulu untuk penyebaran Islam aja itu susah gitu. Makanya dibuat kebudayaan, dibuat gerakan tari-tarian. Ketika orang non-Islam menolak adanya ajaran baru ataupun ajaran Islam itu masuk ke Nusantara, makanya dibuat gerakan itu. Ketika ditanyakan itu gerakan apa, ini hanya sekedar tari-tarian gitu, tetapi bermakna tarian itu sebagai berwudu ataupun taharah. Tadi kan disinggung ada mantra-mantra. Itu ada punya punya sisi apa sih dalam mantra-mantra itu, ataukah hanya kayak ibaratnya mungkin yang ini ya, bicara tentang mantra kan konotasinya ada amalan sendiri kan lah.
sendiri amalnya tidak jauh seperti yang diajarkan di agama Islam. Kami tidak menyeleweng. Untuk salat fardu jangan sampai ditinggalkan. Kemudian untuk puasa, terutama puasa Ramadan sebentar lagi akan kita jalankan. Selebihnya untuk zikir-zikir segala macamnya itu tidak terlalu mendalam seperti yang diajarkan di perguruan-perguruan lain gitu. Di sini hanya semampunya dari kami. Yang terpenting itu tidak menyeleweng dari ajaran Islam. Kalau tadi saya lagi kalau sintren kan mungkin sudah yang dibahas, tapi Ronggeng Bugis nih kayak gimana tentang Tariannya sebenarnya Ronggeng Bugis itu sejarahnya zamannya Sunan Gunung Jati gitu, ingin menyamar dari untuk menyusup di sebuah kerajaan musuh gitu. Nah itu tuh berdandan seperti perempuan, karena zaman dulu itu laki-laki ataupun seorang raja itu senang gitu, senang bermain perempuan gitu ya. Nah makanya dari orang zaman dulu itu menampilkan seorang laki-laki menyerupai seorang perempuan untuk bisa masuk ke kerajaan musuh tersebut. Setelah mereka mendapat informasi, mereka kembali lagi gitu untuk menyampaikan informasinya. Jadi tarian yang kami kreasikan di sini, tari Ronggeng Bugis lebih mengarah ke hiburannya gitu. Jadi memang filosofinya itu sebagai penyamaran, kemudian kami kreasikan kembali di sini untuk bisa lebih menghibur. Kan tadi udah dijelasin nih tentang sejarah sintren, kemudian Ronggeng Bugis filosofinya. Ini kan salah satu tari tradisional ya. Ada keibaratnya kenapa sih dari unit jambu ya, unit jambu ini ya, Jambu Alas ini ingin melestarikan itu, ada alasan apa gitu? Sebenarnya unit seni Jambu Alas ini adanya di Pramuka IAIN Cirebon, yang mana di gerakan Pramuka ini ingin mengembangkan kebudayaan yang ada di Cirebon gitu, terutama kebudayaan ini yang semakin zaman semakin tergerus gitu, semakin hilang, semakin terkikis dengan adanya budaya-budaya baru yang masuk ke Indonesia. Tercatat juga di Jawa Barat sudah hilang 400 kebudayaan, itu termasuk dari Kacirebonan juga. Jadi menurut kami perlu adanya generasi muda, perlu adanya mahasiswa yang memikirkan ke arah kebudayaan gitu, sebagai agent of change, sebagai pelaku terjun langsung untuk melestarikan budaya tersebut sehingga tidak terlalu tidak akan tergerus oleh zaman. Bicara tentang sejarah kemudian tari tradisional, apakah ini kan sudah zaman milenial ya, ibaratnya orang sudah mulai sudah mulai kurang tertarik dengan ini. Ada ini nggak sih semacam kayak inovasi itu ada inovasi seperti apa? Nah, inovasi yang kami lakukan mungkin lebih mengarah ke kerjasama gitu ya. Kami bekerja sama dengan Kuartir Nasional di Gerakan Pramuka, kemudian juga dengan pemerintah-pemerintah terkait untuk dapat bisa melestarikan ini, terutama di kegiatan besar secara nasional yang dinamakan Perkemahan Wirakarya Nasional, dan itu biasanya menampilkan kebudayaan-kebudayaan, kesenian-kesenian yang ada di daerahnya masing-masing gitu. Dan alhamdulillah di tahun 2018 itu Pramuka IAIN Cirebon mendapatkan dinobatkan sebagai penampilan pentas seni terfavorit se-Indonesia yang dilaksanakan di Kepulauan Riau. Nah itu kan menjadi suatu hal kebanggaan bagi kami gitu, dimana dari sekian banyaknya kebudayaan yang ada ataupun kesenian yang ada di Indonesia, dari Cirebon menjadi yang terfavoritnya gitu, yang mana ketika menampilkan penampilan sintren debus dan Ronggeng Bugis seperti yang akan kami tampilkan ini, dari penonton merasa terpukau gitu, bahkan beberapa penonton pun masih bisa merasakan kemistisan yang ada di penampilan sintren yang akan kami bawakan. Ada satu kata atau ada pesan-pesan yang ini nggak sih untuk kaum milenial yang sekarang yang sudah mulai menyampingkan kebudayaan leluhur gitu? Untuk generasi muda, kami harapkan bisa melihat kekayaan yang ada di Nusantara, yang mana ini adalah sesuatu kekayaan yang belum tentu ada di bangsa lain, di suku lain, bahkan di negara lain gitu. Seharusnya kita bangga dan seharusnya kita bisa melestarikan, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Mari generasi muda kita bersama-sama untuk terus menggemakan kesenian, kebudayaan yang ada di Kota Cirebon khususnya, agar kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Cirebon ini tidak hilang dimakan oleh zaman.
mungkin cukup ya Mas. Kembali